ada 10 tadi itu dijelaskan di dalam sini. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ayo, la ilaha illa huwa. Jangan ada pada engkau ya sembahan-sembahan yang lain. Oke? Enggak ada. Ilah-ilah lain enggak boleh. Itu Allah-Allah itu enggak ada di situ. Teksnya bukan Allah-Allah. Tapi ilah. Oke? Ilah banyak. Makanya Allah tetapkan jangan ada wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Tidak ada. Tidak boleh ada yang lain kecuali la ilaha illa huwa. Tidak ada kecuali hanya Allah. Udah, itu yang pertama. Apalagi hukum Torah yang kedua? Tunggu. Ayo. Itu kan yang pertama itu berarti plagiat. Mulai larinya ke plagiat. Anda harus bisa buktikan. Gini, kalau Anda menuduh, Anda harus bisa buktikan. Ya, berarti Anda harus bisa. Kenapa saudara mengatakan Pak Ustaz tadi bilang oh perjanjian lama dengan perjanjian digabung, sementara mengutip kitab ini, ya kapan? Kenapa Allah memplagiat ayat ini? Kenapa? Kok plagiat? Anda tahu dari mana plagiat? Apakah sama narasinya? Adalah plagiat? Iya, kan. Apa buktinya bahwa itu plagiat? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baik. Itu kan sama. Tidak ada Allah lain. Ya kan? Ini justru pembenaran kepada Al-Quran. Kenapa? Tidak ada Allah lain. Kenapa? Ini pembenaran terhadap Al-Quran loh. Pernyataan Anda itu pembenaran terhadap Al-Quran. Kenapa? Pertama, Nabi SAW Taurat, bro. yang diberikan wahyu ini tidak pernah keluar dari kota Makkah. Dia nggak bisa baca, dia nggak bisa nulis. Berarti konfirmasi dalam Al-Quran bahwa Allah menurunkan Torah bagi Musa benar karena diulang lagi di dalam Al-Quran. Oke? Pertanyaannya saya, Anda bukti bahwasanya ada bukti dari Anda bahwasanya kitab yang ada tulisan yang ini plagiat dari kitab Torah. Coba buktikan. Iya. Apa? Buktinya? Apa buktinya? Saudara tadi bilang bahwa Allah mengutip apa yang dikatakan olehmu di kitab Musa. Allah pencipta, dia yang memberikan kitab. Oh, dia mengutip. Allah pencipta, dia yang memberikan. Ini kan statement Anda. Allah memberikan Torah kepada Musa. Ya, dia kan pencipta. Dia berikan kepada Musa. Diulang di dalam Al-Quran. Sementara Nabi SAW tidak pernah keluar dari Mekah, tidak tahu membaca, tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Ayo, dari mana Anda bisa buktikan bahwa ini plagiat? Buktinya apa? Diulang. Ini kan yang jadi masalahnya. Ini kan ada pengulangan menurut Anda. Ini yang masalahnya di situ kan, ada pengulangan. Kok itu bukti? Kan, kenapa Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru digabung? Iya. Sementara di Alkitab Tuhannya beda, hukum-hukumnya beda. Taurat sabur. Ayo. Iya, jelasnya beda. Harusnya kalian pede, harus pakai ada PL di situ. Kalian pakai juga bahwa Tuhan itu Allah, tidak pernah berubah, Dia tidak sama dengan manusia. Itu yang kalian pakai. Kok jadi berbeda? Ayo. Kok jadi berbeda? Hukum-hukumnya kok jadi berbeda? Ayo. Apa yang dikatakan oleh perjanjian lama itu digenapi di perjanjian baru? Mana penggenapi itu menghapus artinya? Menggenapi artinya menghapus. Coba buka kamus ya, bahasa Yunani, bahasa semua. Apa itu arti menggenapi? Menghapus. Inilah, kalian suka mengambil istilah, kalian rubah. Intinya Yesus itu harus Tuhan dengan cara menabrak apapun. Mau tabrak istilahnya, mau tabrak sejarahnya, pokoknya kalian harus nabrak. Harus itu. Nabrak apa? Yesus ya iyalah. Tuhan. Sampai sekarang Yesus kan Tuhan. Dia ada di sorga. Kok dia di sorga kan? Itulah ya. Saya tanya Pak Ustadz. Yesus di sorga. Siapa yang lihat Yesus di sorga? Siapa yang lihat? Alkitab. Siapa yang lihat? Penulis lihat. Pakai apa? Teropong apa? Pakai teropong apa dia lihat? Pakai teropong apa dia lihat? Pakai teropong apa dia lihat? Isra Miraj itu siapa yang saksikan? Isra Miraj. Itu sudah dipertanyakan 1400 tahun yang lalu. Tahu nggak ketika Abu Jahal mengatakan hari ini Islam selesai? Tahu nggak kondisi saat itu? Umat Islam ya sampai imannya turun, drop gara-gara kisah ini. Tahu nggak? Saya mau kalian ini seperti Abu Jahal ya, yang bisa membuat iman umat Islam hari ini turun dengan pertanyaan kalian, dengan temuan-temuan kalian. Itu baru saya angkat jempol. Tahu nggak? Ketika Abu Jahal mengatakan hari ini Islam selesai, nabinya yang mereka katakan tadi malam katanya pergi ke sana, pergi ke sini.
kami ini katanya yang sudah pergi ke Yerusalem, ke Palestina, itu kami dengan kuda terbaik 1 bulan menempuh perjalanan. Masa dia cuma semalam doang? Iman orang Islam saat itu turun semua. Karena mereka berpikir benar juga ya, benar juga ya. Dengarkan, ini sejarah yang tidak bisa Anda dengarkan. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada Rasulullah, menceritakan ulang. Nabi mengatakan saya ke sana, di sana ada menara ini, ada tembok ini. Bahkan ketika Nabi mengatakan nanti akan datang ke sini segerombolan pedagang. Nabi sebutkan berapa orang, apa yang ditunggangi. Dengarkan. Tak lama kemudian mereka masuk ke kota Makkah. Dan akhirnya apa? Orang-orang Islam yang tadinya imannya turun naik 100% dan orang-orang kafir beriman. Karena apa yang Nabi sebutkan benar. Itu karena dari Allah. Dari Allah langsung. Kalian dari mana? Faktanya Pak Ustadz, Masjid Al-Aqsa itu dibangun tahun 600 Kalian dari mana? Sampai 705. Belum ada masjid di waktu zaman, belum ada Masjid Al-Aqsa setelah Muhammad meninggal. Bangunannya. Kau pikir masjid itu artinya bangunan? Kau pikir masjid itu artinya bangunan? Itu kan kata masjid itu bangunan. Al-Aqsa itu masjid jauh, itu bukan masjid di Yerusalem. Kau pikir masjid itu berupa bangunan? Masjid jauh. Ya Allah, di bahasa Arab nggak tahu. Ya tuh, memahami masjid itu apa? Masjid Al-Aqsa Bangunan. itu masjid jauh, terjauh, dan itu tidak ada dia punya masjidnya di Yerusalem. Saya takut ya, terlalu lama dengan Anda nanti saya bisa turun ini kepintaran saya nanti. Jangan. Saya takut nanti turun kepintaran saya nanti nih. Jangan. Karena memang orang Muslim itu semua dituntut harus pintar. Beda dengan kalian, harus bodoh. Itu sudah beda. Ya Ustaz, kan nggak dituntut. Saya minum dulu ya. Kalau kami dengan iman, itu saja dituntut. Wow, Gini, Bang Abraham. Jadi masjid itu bukan berarti bangunan, tapi itu namanya tempat bersujud. Itu diambil dari isi makan kalau kata orang Islam. Oh, jadi siapa yang bersujud di jalan itu, yang sholat di jalan itu masjid. Iya, pokoknya yang masjid itu bukan mesti bangunan. Jadi orang sholat di jalan itu. Iya, makanya kita sholat ketika dimanapun, ketika waktunya datang waktu sholat, maka dimanapun itu yang penting bersih. Untuk apa bangun masjid miliaran kalau semua tempat sholat boleh? Oh, ya kan misalkan di perjalanan nih Bang Abraham nih, di perjalanan nih tidak ada apa-apa, tidak ada tempat musola, tidak apa, kita boleh di sawah kita lagi bekerja di sawah, nggak sempat jadi pulang. di juga sama, bisa di Itu. Maka itulah kita bersujud. Tapi artinya gini, kata masjid itu tidak identik selalu dengan bangunan, gitu loh. Iya, itu pembenaran Pak, karena faktanya. Oh ya udah, masuk. Silakan Kang Ustaz Daman, silakan masuk lagi. Faktanya itu tidak ada masjid di Yerusalem, tidak ada masjid. Tahu 632 itu Nabi Muhammad meninggal, masjid belum ada di Yerusalem. Umar masuk 637 ya, 39 ya, 7 tahun sesudah Islam. Itu tidak ada masjid. Itu Umar masuk di sana tidak ada masjid. Masuk di Yerusalem tidak ada. Itu sejarah. Oke. Iya kan? Udah Pak. Ya, yang jadi pertanyaannya apa? Iya, tidak terbukti kan? Tidak ada. Apa yang tidak terbukti? Isra Miraj. Pembuktian Tidak ada terhadap saksi mata. Tidak ada saksi mata. Tidak terbukti ada masjid di Yerusalem. Kan Masjid Al-Aqsa itu kan nama yang menunjukkan pada masjid terjauh. Masjid terjauh kan belum tentu di Yerusalem. yang namanya sudah ada masjid di. Yang namanya Itu kan fakta sejarah. Ya. Kan Sekarang gini, gitu. pertanyaan saya. Ya, Di antara semua pemahaman agama, ada nggak kemudian agama yang mengatakan sejarahnya salah? Tidak. Tidak. Sekarang gini, ketika Bapak mengatakan sejarah saya salah, yang Bapak adalah Kristen. Sekarang pertanyaan saya, kenapa saya harus percaya sejarah Bapak? Silakan. Saya tidak pernah menyuruh Ustadz Daman percaya sejarah kami.
Tidak. Kan kami tidak mau memaksakan percaya Yesus Tuhan karena Yesus pernah ada. Bukan soal Tuhan. Menunjukkan gini, Iya. bisakah sejarah itu menjadi ranah pembuktian kebenaran? Benar. Berarti sejarah adalah pembuktian kebenaran. Oke. Bisa dibuktikan adanya Islam, contoh. oke, dengar. Islam punya sejarahnya di dalam pemahaman teologinya. Kristen Teologi. punya sejarahnya dalam pemahaman teologinya. Yahudi punya sejarah dalam pemahaman teologinya. Hindu punya sejarah dalam pemahaman teologinya. Buddha punya sejarah dalam pemahaman teologinya. Kenapa kami harus yakin dengan sejarah Bapak yang paling benar? Sejarah itu kan dibuktikan dengan penemuan arkeologi. Satu, penemuan arkeologi. Nama-nama tempat, nama raja, nama penguasa itu catatan sejarah. Itu catatan yang dicatat di Alkitab. Lalu di Alkitab itu ditemukan temuan-temuannya. Temuan-temuan adanya kerajaan di Mesir misalnya, atau di Mesopotamia, Baktranu, dan sebagainya. Itu Pertanyaan saya, standarisasi barometer di balik sejarah Kristen paling benar. Ibaratnya gini, tolong tunjukkan kepada saya, abang harus percaya sejarah Kristen. Itu Islam berada di akhir sejarah. Masa iya yang di akhir benar, sedangkan yang terdahulu salah? Ada-ada aja. Itu paling kurang. Coba silakan. ya, karena Kristen sejarahnya dicatat. Baik itu di Alkitab maupun non penulis Alkitab mencatat. Oke. Mencatat Yahudi dengan sejarah. Kristen siapa Dan duluan? Itu Yahudi dengan Kristen siapa duluan? Yahudi. Oke, Yahudi mencatat Yesus sebagai pengkhianat dan anak haram. Kenapa Anda tidak percaya? Bahkan lebih awal Yahudi daripada Kristen. Yang itu kan haram itu kan bahasanya Quran. Bukan bahasanya apa? Alkitab. Di dalam Talmudnya Yahudi apa boleh itu cek Talmud dalam bukan kitab suci. Sefaria. Di mana Talmud itu sejarah bukan kitab Yahudi suci. lebih duluan daripada adanya Kristen. Ketika Yahudi Itu menyemat Talmud itu Isa, bukan kitab suci menyemat Yesus Yahudi. sebagai anak Itu haram, catatan. menyemat Yesus sebagai orang yang mengkhianati ketuhanan yang disampaikan Isa, Itu yang kitab disampaikan suci. Yesus. Bukan Ketika kitab suci, disampaikan itu oleh Talmud. Yesus, Talmud di mana itu. pemahaman Kristen, mereka memahami bahwa Tuhannya adalah Yesus Kristus. Akan tetapi sejarah Yahudi duluan mencatat bahwa sosok Yesus ini adalah seorang anak haram yang dilahirkan Maria. Kenapa kemudian Yesus bisa disembah? Kenapa kemudian sejarah daripada Yahudi ditolakkan? Silakan. Itu Talmud itu bukan kitab suci. Itulah yang dikutip oleh Quran. Seandainya dikutip Talmud Al-Quran, bukan kitab bukan suci, kitab suci apakah itu, standarisasi yang kitab Bapak suci bisa itu, mengatakan Taurat. itu bukan kitab suci? Perjanjian Sedangkan Lama. dalam penjabaran cuma Bapak Abraham yang berani mengatakan Talmud bukan kitab suci. Bapak Abraham, itu yang Bapak harus sadari. Yang saya percaya ini perjanjian lama, Taurat. Bukan kitab suci. Jadi catatan-catatan orang Yahudi sesudah Yesus membantai Tuhan. Ya bukan udah, Mesias, itu siapa di Talmud. duluan pengajaran Musa dengan pengajaran Yesus? Siapa duluan? Bukan persoalan siapa duluan. Abang nggak Tadi paham katanya kalau sejarah. Tadi katanya ketika Islam berada di akhir sejarah, menunjukkan bahwa Islam salah karena berada di akhir sejarah. Maka yang lebih dahulu, lebih besar, lebih bisa dibenarkan. Siap. Bukan. Siapa duluan? Siapa duluan? Yahudi. Mantap, mampus. Yahudi. Mampus Yahudi. kalian, mampus kalian. itu narasinya sudah benar. Cuman anda nggak Mampus. paham Talmud itu apa? Talmud itu kitab suci atau Talmud tidak? itu bukan kitab suci. Iya. Di Talmud itulah ayat yang anda bacakan tadi. Itulah tandingan terhadap kitab-kitab yang Shalom, dituliskan shalom. oleh para murid. Selamat pagi Bang Talmud itu Billy. bukan kitab suci. Ya, shalom alaikum kabarin Mereka teman-teman semua. mengatakan Anda banyak belajar lagi dulu, bukan Ho. kitab Anda suci, banyak Bang Billy. belajar. Itu Mereka kemudian juga dikutip mengatakan oleh bahwa Quran. perjanjian lama itu milik mereka, bukan milik Anda, Bang Billy. Silahkan Amin. itu dihadapi Itu itu, Bang memang. Billy. Oke, pertama perjanjian kitab Tanakh atau perjanjian lama itu milik Yahudi. Di mana ayatnya? Di dalam kitab Ulangan 33 ayat 4 dikatakan Torah sifalun Moshe morastak kehilat Yakov, yaitu artinya ialah Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik dari kepunyaan siapa? Milik di bumi ini kepunyaan daripada
kehilat Israel atau jemaat Israel. Jadi Taurat itu di dunia ini dipercayakan kepada Bani Israel, bukan orang Kristen. Ya. Kedua, Anda bilang Talmud bukan kitab suci. Justru kitab perjanjian baru yang bukan kitab suci, karena tidak ada berkata berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, nggak ada. Itu Nggak sudah ada. tepat. Jadi Terus kalau kamu kekristenan bilang datang dari mana? Talmud bukan Kan dari kitab suci, tengah-tengah bangsa kamu Israel salah. juga kekristenan lahir. Kalau Bagaimana Talmud, sih? Talmud Itu itu sesuai, masuknya itu ada di dalam sesuai. Torah CBLP. Kan, Torah itu ada dua, Talmud Torah itu benar yang Anda Torah sampaikan. Dan CBLP. kekristenan Talmud lahir ada dari dalam Torah tengah bangsa CBLP. Israel. wabarakatuh. Iya, yang Anda katakan itu sudah benar. Dan Anda juga harus memahami dan menerima bahwa kekristenan itu lahir dari tengah-tengah bangsa Israel. Jadi nggak ada kekeliruan, nyambung itu. Oke, saya ambil data dari sejarawan ya, namanya Max Isaac Dimon di dalam sebuah catatan Tahun berapa? sejarahnya. Dia tahun berapa? Bukunya? Dia tahun berapa? Tahun berapa? Sejarawan masa kini. Jadi Iya, tahun lebih. berapa? Oke, saya ambil datanya ya, bukunya. Tahun berapa? Tahun berapa bukunya ditulis? Oke, bisa dibuka. Mungkin belum berkenalan. Bang Billy ini adalah seorang Yahudi. Oke? Yahudi. Jadi hati-hati membahas Wah. perjanjian lama, hati-hati. Assalamualaikum Yahudi warahmatullahi atau wabarakatuh, Pak Danje. mengaku-ngaku Yahudi? Iya, jadi tidak ada satupun nubuatan Yesus di dalam kitab Taurat, Neviim serta Ketuvim, nggak ada. Bentar, sama Bang sekali. Billy. Nah, Tadi dia bilang nah, gini, Anda ini bilang bahwa Yahudi, kitab apa Talmud ngaku-ngaku bukan Yahudi. Anda bilang kitab Talmud bukan kitab suci. Anda salah besar. Talmud itu termasuk dalam golongan Torah CBLP atau oral Torah. Paham? Tidak ada itu. Ya, kalau begitu perjanjian baru bukan firman Tuhan, karena tidak ada berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, nggak ada. Coba kalian lihat di dalam kitab kalian, perjanjian baru tidak ada ayat berbunyi berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, nggak ada. Memang Tapi karena kalau di Tuhan dalam sudah Torah, datang, masa dia mau berfirman lagi? Tuhan Yesus kan sekarang tunjukkan dia Yesus di menyampaikan dalam perkataan, perjanjian. makanya tidak kata gitu. Ismail, Tidak dikatakan sekarang bahwa tunjukkan Yesus Yesus. berfirman. Tahu-tahu Tunjukkan sudah Yesus di bersama dalam dengan kitab mereka Torah. kok. Tunjukkan. Aduh, Kalau ada Yesus tertulis dalam kitab Torah, saya menyembah patung Yesus. Silakan. Ya, Tunjukkan silakan Yesus di membahas dalam apa Torah. saja. Iya. Silakan Yesus. Ya, Yesus tunjukkan. tidak disebut di dalam Torah. Ya, Tapi ya yang berarti nggak ada. dinubuatkan Pinter. ada. Terima dinubuatkan kasih. Anda ada. sudah mengatakan Anda Yesus itu tidak bukan disebut di dalam Yahudi, Torah. abal-abal. Anda Kok mengatakan Yahudi, Yesus tidak ngaku-ngaku disebut di dalam Yahudi? Torah. Anda mengatakan sendiri. Anda mengatakan jangan sendiri bisa bahwa kepada Yesus tidak Muslim disebut di dalam mengaku-ngaku Torah. Yahudi. Terima kasih saudaraku. Anda mengatakan Yesus tidak disebut dalam Torah. Terima kasih atas pengakuanmu yang Ya, jujur. bro, jangan Memang tidak ada. mengaku-ngaku orang Yahudi. Jangan Nah, mengaku-ngaku orang katanya Bang Billy ngaku-ngaku orang Yahudi nih, gimana nih? Jangan membohongi Muslim. Nggak apa-apa. Mengaku-ngaku Orang-orang yang orang sakit Yahudi. hati, ya orang yang sakit Bukan hati sakit begitu. hati. Ketika dia kalah di Ketahuan dalam perdebatan, berbohong. dia menyerang pribadi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalian juga Kristus Spirit kok. Tuhan tidak suka orang berbohong, bro. Tuhan tidak Saya suka. nggak pernah Tuhan berbohong. juga- Kamu ngapain Aduh. ngurusin saya? Saya nggak pernah berbohong. Saya adalah murid daripada Rabbi Tovia Singer selama 5 tahun. Ya, beliau di Indonesia, saya muridnya. Kalau kamu tahu Murid, tuh. bukan orang Yahudi kan? Wah. Ibu saya adalah seorang Yahudi dari Yaman. Kenapa emangnya? Oh, Yaman. Ya. Ada. Rabbi Tovia Singer berkata, kalau kamu mau lihat Musa seperti apa, Musa itu seperti orang Yaman, Yemenite Jewish. Jadi kalau kamu salah, kamu pikir Yahudi yang asli itu orang yang rambutnya pirang, matanya biru, salah. Yahudi yang benar-benar asli itu kulitnya hitam seperti orang-orang yang ada di Timur Tengah. Karena mereka adalah bagian daripada Timur Tengah, bukan orang bule. Bro, Salah besar kau. Orang Yahudi itu keturunan Abraham. Iya, Dari nah. Yaman. Sekarang Abraham dari mana? Bule atau bukan? Bukan asli Indonesia. Abraham itu orang Arab. Tapi saya tidak ngaku-ngaku orang Yahudi, bro. Saya tidak ngaku-ngaku Abraham orang itu Yahudi. orang yang hidup di Jazirah Arab. Abraham itu tinggal di daerah Arabia. Abraham Gimana? itu tidak pernah ke Arab. Enggak, Abraham itu adalah baca orang Taurat. dari rumpun. Abraham itu adalah orang-orang dari Jazirah Arab. Dari mana negaranya? Irak sekarang. Itu adalah orang Irak. Irak kan bagian dari mana? Arab. Iya, bukan Yaman kan? Bukan Yaman. Iya, Yaman termasuk bagian Jazirah Arab. Kamu nggak paham ya? Nggak tahu paham pemetaan ya? Asal Abraham dan Urkasdim. Yesus sendiri bukan seperti orang bule yang ada di dalam gereja kalian, gambarnya matanya biru. Salah. Yesus itu orang Arab.
Kacau. Iya, saudara, Kacau. yang pasti saudara itu bukan Yahudi. Jangan membawa Muslim lah. Tidak usah membawa Kamu Muslim, siapa? bilang Kamu saja, kan orang saya baru, ya, nggak kenal Indonesia, saya. belajar Kalau orang-orang yang di dalam dunia debat itu belajar kenal saya. agama Yahudi itu jujur, bilang saja saya orang Indonesia, belajar agama Yudais. Lah kamu belajar orang agama mana? Yahudi. Kamu orang Jerman apa orang Roma? Saya tanya. Orang Indonesia, Ya, agamanya? Kristen. Ya, pinter. Saya adalah ya keturunan yang lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia, orang Indonesia beragama Yahudi. Apa salahnya? Beragama tapi bukan mengaku orang Yahudi, keturunan Yahudi. Lah saya keturunan Yahudi dari ibu saya. Terus kenapa? Oh, tidak sembarangan itu. Ibu kamu kan Yahudi. Kenapa jadi ngurusin pribadi saya? Urusin pokok Yesus di dalam Taurat. Kamu mengatakan Yesus tidak ada di dalam Taurat. Terima kasih. Bukan pribadi, Pengakuanmu Pak. jujur Bukan pribadi. bahwa Yesus tidak ada di dalam Kalau mau Taurat. jujur, Kena bilang jujur tentang saya. Yesus tidak ada di dalam Kalau Taurat. mau Yang jujur, bilang bukan Pak, saya. kalau mau jujur, Yang bilang kalau mau Yesus jujur, tidak ada di dalam Pak, Taurat. bilang saja. Dengerin teman-teman di bawah. Yang bilang Yesus tidak ada di Taurat bukan saya. Dia yang bilang. Terima kasih pengakuannya. Jujur. Lanjut. Kentara orang yang tidak jujur, bilang saja saya hanya penganut Yudais, mengikuti ajaran Yahudi. Itu lebih jujur. Orang jujur itu disayang Tuhan, tidak jujur itu kekejian bagi Tuhan. Belajar jujur. Saya jujur sama kamu. Terus kamu untuk membuktikannya gimana? Kamu ke rumah saya lah sini. Kamu lihat dokumen-dokumen kita, surat-surat keluarga Tunjukkan ibu saya. saja. Lihat aja sini. Itu. Itu Kenapa aja. ketika kamu itu kalah di dalam debat, kamu nyerang pribadi? Nggak usah begitu. Ketika kita kan ngomong soal Taurat. bukan kalah. Lo enggak begitu. Jangan Kita tidak berbohong, ngomongin Pak. soal pribadi saya. Bro, Di sini jangan tidak berbohong, membicarakan bro. soal pribadi saya. Kamu mengatakan Yesus tidak ada di dalam Taurat. Kamu kena di situ. Mengaku-ngaku Yahudi itu kan, bro, jangan mengaku-ngaku. Iya, terus kenapa? Kalau saya anggaplah saya mengaku-ngaku Yahudi, terus kenapa? Masalahnya apa buat kamu? Ayo. Jangan berbohong. Jangan Ya. berbohong lah. Iya, sekarang bohong apa enggaknya kamu tahu dari mana? Apakah orang Yahudi itu mencintai Yesus? Tidak. Yahudi tidak pernah mencintai Yesus dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Karena Yesus itu manusia. Banyak orang Yahudi sekarang Kristen. Ya jadi bukan Yahudi. Bukan jadi Yahudi, jadi Kristen. Banyak orang Yahudi sekarang Jadi Kristen. bukan Saya dia ke seorang Israel orang dua kali, Israel, saya ke Israel Israeli. 2 kali itu, saya ke Israel. Iya, coba aja kau ke Israel, terus kau mengabarkan Injil, pasti diludahin kau. Ada orang Ya, Arab Kristen. Kau Ada ke orang Israel, Kristen, ada orang Yahudi kabarkan Kristen. Injil di situ. Kalau nggak kau diludahin pasti, sama-sama teman-teman kau yang diludahin tuh. Kan orang Ya. Yahudi kan menanti Mesias yang mereka tunggu. Tapi Oke. tidak pernah datang-datang. Sudah 2000 tahun karena Mesiasnya sudah datang. Oke. Sekarang Mesias menurut kamu siapa di dalam kitab para nabi? Siapa? Yesus. Oke, tunjukkan di dalam ayat di dalam perjanjian lama sang raja yang akan datang namanya Yesus di mana? Ya ada lah. Masa nama Yesus? Terima kasih. Memang. Nggak ada lagi. Sekarang saya kasih Ada tahu. Yesus dalam perjanjian lama, nanti di Oke, perjanjian baru. oke. Sekarang saya kasih tahu kamu. Saya tanya. Silakan. Sekarang saya kasih tahu sama kamu karena kamu sudah. Ketika malaikat datang kepada Oke. Maria, dia mengatakan kepada Maria itu dan Yesus itu orang Yahudi. Berilah nama dia Yesus. Dialah Oh salah, Immanuel. berikanlah Allah namanya beserta Immanuel kita. pertama. Oh salah kamu. Baca di kitab Injil. Pertama dibilang berikanlah namanya anaknya Immanuel. Begitu lahir namanya bukan Immanuel. Oke, sekarang saya tanya saya kasih informasi kepada kamu. oleh orang Romawi. Oke, sekarang saya kasih informasi kepada kamu. Tadi kamu mengatakan tidak ada Yesus di dalam perjanjian lama sebagai dikatakan Mesias. Saya akan kasih tahu ilmu kepada kamu bahwa orang Yahudi sudah punya nama sang Mesias di dalam kitab para nabi. Namanya ditulis secara eksplisit di dalam Yeremia 30 ayat 9 berbunyi Fe'avdu et Hashem Elohim Fe'et David Malkam Asher Akim Lachem. Artinya di waktu yang akan datang di akhir zaman nanti mereka akan menyembah kepada Hashem Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka Asher Akim Lahem yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi inisial nama secara eksplisit dituliskan secara eksplisit bahwa sang raja yang akan datang itu bernama Daud, bukan Yesua, bukan Yesus.
Buka Yeremia 30 ayat 9. Makanya kamu mengatakan Yesus tidak ada di dalam kitab perjanjian lama. Betul. Betul. Karena memang dia tidak pernah ada di dalam seluruh kitab perjanjian lama. Terima kasih. Berarti Pak Abraham, Pak siapa? berarti termasuk adalah satu narasi ketidakpedean daripada perjanjian baru harus menyematkan perjanjian lama. Justru dengan menyematkan perjanjian lama itu justru narasi bunuh diri. Karena apa? Orang Yahudi sendiri tidak pernah mengakui ketuhanan Yesus. Setuju Bang Billy? Iya, kan Yesus sudah bilang, aku datang kepada milikku sendiri namun ditolak. Setuju. Oh, begitu. Yesus kan sudah bilang, aku datang kepada milikku sendiri tapi ditolak. Nah, di dalam perjanjian baru dikatakan aku dan Bapa adalah satu, di mana kalian meyakini bahwa Elohim itu adalah Yesus juga gitu. Sekarang gini, pemilik kitab asli nggak mau Yesus itu adalah satu dengan Elohim. Bahkan tidak mengakui Yesus. Orang Yahudi Kenapa sekarang tidak ada pilih itu gitu? yang diajarkan pada orang Yahudi kan memang membantai Yesus Mesias. Mereka sementara menanti Mesias. Kalau saudara tadi yang bilang bahwa dia keturunan Yahudi, kenapa dia harus masuk silam? Dia harus pertahankan keyahudiannya, menanti Mesias. Enggak bro, Kenapa yang dia nolak sholat? Yesus itu namanya Yahudi Sionis, bukan Yahudi asli. Loh, orang Yahudi itu imam-imam kepala, mereka yang pergi kepada Pilatus supaya disalibkan Yesus. Nah, itu Yahudi Itu asli. Kalau Sionis Yahudi itu belum sekarang ada, itu Pak. orang-orang Eropa tuh, lihat wajah-wajah mereka, Belum ada rambutnya Sionis pirang. sekarang. Di Iya, zaman Yesus kulitnya tidak ada putih. Sionis. Itu bukan Yahudi, itu Yahudi KW. Yahudi putih Eropa yang pergi ke tanah Kanaan sekarang. Atau tanah Berarti Palestina, saudara bro. membenarkan yang pendapat saya tadi kepada saudara yang mengaku-ngaku Yahudi. Nah, itu dia. Seharusnya kita pertanyakan kenapa mereka bisa ngaku-ngaku Yahudi. Mereka itu orang-orang keturunan dari apa? Kan Yahudi Askenasi. Askenasi itu bukan Yahudi. Askenasi itu keturunan siapa? Keturunan Sem, bukan. Mereka bukan keturunan Sem, keturunan Ham bukan. Tapi keturunan siapa? Yafet. Jadi Yafet keturunan daripada Yahudi Askenasi adalah keturunan dari Yafet, orang-orang Eropa, orang-orang kulit putih. Betul. Justru makanya tadi kan saya bilang, Rabi Tofia, Rabi saya kan Askenasi. Dia bilang, kalian kalau mau tahu Musa kayak gimana, lihatlah orang-orang Yamanite Jews. Kayak begitu. Jadi bukan Yahudi, karena Yahudi itu kan keturunan Sem. Nah, yang orang Kristen itu orang-orang Eropa tuh, orang-orang Yahudi Eropa tuh Askenasi tuh. Betul. Jadi gini, kenapa disebut betul. Kenapa disebut Sem? Itu adalah rumpun daripada Semitik. Siapa rumpun Semitik? Akadian, Sumerian. Jangan menyamakan. Jangan membenarkan. Jangan cocok-cocokan. Sebentar, Pak. Nggak mencocok-cocokan. Saya buka bukti ya. Saya kalau ngomong tuh nggak mau pakai omongan, pakai data. Coba dibuka kamera saya. Iya, buktikan Askenasi keturunan Sem, buktikan. Ya kan yang ngomong kamu. Yang saya bilang tadi adalah orang Yaman yang saya ngomong tadi. Saya nggak ngomong. Yaman bukan Askenasi, bro. Saya nggak ngomong Askenazi, itu kan yang ngomong bahwa Askenazi kan kamu yang ngomong. Saya nggak membawa narasi Askenazi adalah Yahudi yang asli, enggak. Betul. Makanya kan tadi saya bilang tadi narasimu saya benarkan ketika kamu mengatakan Askenazi itu adalah daripada Eropa dan sekitarnya. Saya menyetujui. Dan kamu mengikuti mereka, benar nggak? Rabi kamu kan orang Askenazi, bro. Rabi saya Askenazi, tapi ingat dia selalu mengatakan kepada saya begini. Walaupun saya Askenazi, tapi saya ingin membawa kalian ke Sephardi karena kalian itu asal usulnya dari Sephard gitu. Makanya Sephard? Ketika hari raya Pesach kan ada hari roti tidak beragi ya. Nah kalau Rabi Sofia itu nggak makan nasi, dia nggak boleh makan nasi. Tapi kalau kita Sephardi masih makan nasi. Makanya sinagog yang besar di Manado itu bukan Askenazi alirannya, tapi Sephardi, karena memang asal usulnya dari Sephardi bukan Askenazi.
Iya, masalahnya kenapa yang menguasai Israel sekarang bukan Yahudi Yaman, bro, tapi Yahudi Askenazi, bro. Waduh, kalau politik aku kurang paham, itu Aku politik, ranahnya udah politik ya. Iya. Oh gitu ya. Jadi begini, Jadi Pak. aku ingat Rabi saya Taufik Singer bilang, kalau kamu melihat Musa, lihatlah orang-orang Yaman, begitu kulitnya. Oh begitu Rabi, ya kayak begitu. Jangan kamu pikir yang rambutnya bule, matanya biru, nggak begitu kata dia. Iya. Nah, jadi begini tadi kan kenapa saya bantah? Karena tuh Yahudi itu dari Sem, bukan dari Yafet. Betul. Bukan dari Sem dan Yafet atau dari Ham. Mau soal warna kulit kayak mau sampai bagaimana Yesus datang warna kulit kita seperti yang dikatakan diheboh-hebohkan, terserah Yesus mau apa, yang pasti Yesus itu Mesias. Maka bukan saya membantah Bapak tadi mau nyerang pribadi. Kalau Bapak jujur saya. Enggak dong, Anda menyerang pribadi. Kita kan tadi tidak berbicara. Itu. Tadi kita tidak berbicara soal ibu saya, keturunan saya, nggak bicara itu. Tadi kita berbicara soal dalil-dalil yang berhubungan dengan Talmud. Anda kan bilang Talmud bukan kitab suci. Ya memang bagi Anda bukan kitab suci, tapi bagi Yahudi Talmud itu kitab suci. Nggak boleh Anda ngomong Iya, begitu. tapi kan Bapak tadi kan mengaku Yahudi, padahal Yahudi Yafet Lah, itu kan bukan. tanya Yahudi. Damian. Anda kan orang baru nih di dalam debat baru ketemu saya. Tanya Damian. Tuh yang kenal saya dari zaman jebot. Kan Anda kan baru kenal saya di sekarang. Itu. Beliau ini bukan Yahudi, Pak. Maksudnya darahnya bukan Yahudi, tapi masuk agama Yahudi. Ya, itu saya bilang tadi, beliau itu masuk agama Yahudi. Yang ngaku saja begini, saya ada masuk agama Yudais, sudah selesai. Enggak, kalian itu salah. Dia Damian juga masuk udah lama nggak kenal juga nih. Ibu saya kan dari Yaman, Damian ya. Kalau dibilang dari dulu masih nanya-nanya juga. Makanya kalau penasaran kemari yang udah pernah kesini ke rumah ini, namanya si Ishak tuh pernah kesini, pernah lihat dokumen semua. Gitu. Ishak itu baru Yahudi asli dia, bro. Ishak. Iya, Yahudi asli dia. Kalau itu saya percaya sih Ishak itu. Ishak kan ini Samaritan dia. Jewish juga. Cuma aliran gabungan Samaritan Yahudi. dia. Iya, gabungan orang Yahudi dia. Kalau Samaritan Kenal. itu kan perkawinan campur Samaria dan Yahudi. Dia alirannya Samaritan. Samaritan. Jadi ya. kalau siapa namanya Ishak itu aliran Samaritan. Jadi Karena dia masih Yahudi melakukan. campuran. Iya, makanya di sini kayak Yakub Baruk pemimpin di Manado itu juga tidak, itu darahnya juga campuran, bukan Jewish asli. Memang sudah tidak ada yang orang Palestina aja itu ada udah kawin campur dengan orang Israel dan orang Yahudi ya, udah kawin campur, jadi udah nggak bisa lagi di apa namanya dikatakan gimana ya, berbeda, karena mereka itu memang sebenarnya satu rumpun ya, masih satu rumpun gitu. Rumpun Shem lah itu. Shem kan artinya dari Semitik, itu artinya rumpun Semitik itu ya, aku baca ya, rumpun Semitik itu terdiri dari apa sih ya? Siapa aja mereka rumpun Semitik? Aja. Mesir termasuk nggak Mesir? Mesir. Oh enggak. Ini aku baca di dalam bukunya ya. Itu Yafet. Mesir itu Ham. Mesir itu Ham, Kush. Ya, Ham. Kush. Nah, kalau di dalam Alkitab namanya bukan Mesir, Misraim. Ya, Kus. Bani Kus. Bani Kush Ham. gitu. Jadi Mesir itu bukan Yafet Arab. kan Bro. berkatnya kan Mesir itu bukan dapat Arab, berkat teman-teman. Ya bukan. Apa Iran juga bukan Arab, Persia itu juga bukan Arab, teman-teman. Oke nih ya, aku baca ya. Oke nih. The Semitic speaking language group originated in the Near East. Jadi aslinya bahasa rumpun Semitik itu aslinya dari Timur Tengah ya. In the di antara Sungai Tigris dan Sungai Tigris and Nile River to the east and west, by the Mediterranean Seas in the north and the Indian Ocean in the south. It is to this group of people that the Jewish belong. Dari situlah orang-orang Yahudi berasal. For Hebrew is a Semitic language, karena bahasa Ibrani adalah rumpun Semitik. Other Semitic languages are
beberapa rumpun bahasa Semitik adalah Akkadian, Babylonian, Assyrian, Canaanite, Phoenician, all the Arab tongues, dan semua yang berbahasa Arab itu termasuk rumpun Semitik. Makanya kita nggak bingung, nggak heran ketika kita menemukan beberapa kata di dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Ibrani. Alfabetnya aja mirip. Alif, Bet, Gimel, Dalet, Hei sampai Taf itu ada kemiripan. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, apa itu tuh? Shin dan sebagainya ada. Itu semua ada. Makanya itu disebut rumpun Semitik. Kenapa rumpun Semitik? Dari Shem. Itu. Lanjut. Tapi kata rasi katanya Ibrani duluan bahasa pertama manusia, katanya kata rasi. Oh, kalau bukan di Talmud ya, Adam itu berbahasa apa? Coba kau cari, kan kau suka buka Sefaria. Adam itu berbahasa ya masih serumpun, berbahasa Iya, Aramaik. kira-kira apa tuh? Aramaik. Masa kata rasi, masa Aramaik. Ya kan Rabi nggak semuanya rasi. Jadi gini, kalau kita berarti rabi-rabinya ini beda-beda nih. Oh nggak begitu. Nah itu cara Kristen memahami kitab kami. Ketika ada tafsiran berbeda, dikatakan ini lebih benar dari ini. Nggak begitu. Yang benar, sebuah tafsir daripada para ulama tidak bisa dikatakan ini lebih benar dari itu, nggak bisa. Kenapa demikian? Kita lihat yang dikorbankan Abraham, pengen dikorbankan Abraham itu Ishak atau Yakov, gitu kan? Nah, ada ulama mengatakan itu adalah Ishak, ada yang Yakov. Nah, apakah itu dua-duanya salah? Enggak, karena Kenapa gitu? Karena tidak ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan bukan manusia. Untung bukan Abraham. Untung bukan Ishak. Untung bukan Ismail. Loh. Begitu. Yang bilang dikorbankan itu kan Torah sendiri. Yang dibilang Ishak itu kan Torah sendiri. Oh iya, uswatu Isa. Nah, makanya di ulama Islam ada beberapa ya mengatakan bahwa ada yang mengatakan itu Ismail, ada yang mengatakan Ishak. Apakah itu salah? Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena tidak ada yang dipersembahkan, tidak ada yang disembelih. Kenapa? Kalau sampai manusia disembelih terjadilah korban manusia. Itu loh. Iya, karena di Quran itu kan tidak disebutkan secara eksplisit, tapi kalau kita baca Torah kan disebutkan secara eksplisit bahwa yang dikorbankan itu adalah Isa. Kalau kemudian betul. Itu saya maka rabinya itu pikun gitu, rabinya nggak pernah baca Torah, artinya tinggal pengganti itu domba, tinggal pengganti. Jadi yang dikorbankan itu bukan domba, Pak. Bukan domba, ail namanya. Dalam bahasa Ibrani ail itu adalah kambing. Beda kalau domba. Ya, ail. Ya, yang dikorbankan itu pengganti kan? Iya, jadi baik Ismail ataupun Ishak tidak ada yang dikorbankan karena memang Tuhan tidak mau persembahan korban manusia. Yang diperintahkan Tuhan Allah Israel itu, Tuhan Allah itu adalah Ismail. Pergilah dan persembahkanlah anak sulungmu, salah satumu. Ismail. Ishak. Iya. Ya sudah ada satu. Nah, kata Muslim kan Ismail, bro. Yang benar yang mana nih? Torah? Enggak, gini nih. Tidak semua ulama. Jadi cara berpikirnya sama kayak tadi tuh. Yang ulama ini kok bilang ini, kamu berarti yang salah, ini yang salah. Enggak begitu. Ketika ulama Islam mengatakan, ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail, ya artinya apa? Ya dua-duanya itu tidak ada yang dikorbankan, baik Ismail atau Ishak, tapi binatang begitu. Coba kita tanya teman-teman Islam yang ada di sini gimana soal itu. Pertanyaannya begini, yang dikorbankan itu siapa menurut teman-teman di sini? Kalau menurut dikorbankan. pendapat para ulama itu dua. Artinya gitu, dua-duanya kuat. Ishak kuat, Ismail kuat. Akan tapi tawakuf para ulama mengatakan gini, Anda mau yakin Ismail yang dikorbankan boleh. Anda kemudian yakin bahwa Ishak yakin dikorbankan boleh. Dua-duanya kuat. Karena apa? Itu tentang itu cuma pemberitahuan tentang adanya kurban itu doang. Dan korbannya akhirnya bukan manusia kan? Iya. Tapi benar kan korbannya bukan manusia. Lah itu intinya itu sama seperti Yakub bergumul dengan, kan terjemahan kalian kan Yakub bergulat dengan Tuhan, terus Tuhan kalah, ya kan? Padahal di situ Yakub bergumul dengan malaikat. Orang Islam, bro. Ada dua pendapat soal itu. Kebanyakan orang Islam menganggap yang dikorbankan itu adalah Ismail, bukan Ishak, bro. Mayoritas orang-orang Indonesia. Tapi kan ada
dirahasiakan oleh Nabi. Tujuannya tahu nggak apa? Ishak orang yang mulia, Ishak orang yang sabar, Ishak orang yang baik, Ishak orang yang saleh. Untuk tidak terwujudnya patriarki di dalam Islam, artinya apa? Ismail lebih soleh daripada Ishak, Ishak lebih soleh daripada Ismail, Ishak lebih sabar. Enggak. Akhirnya apa? Dirahasiakan hal tersebut dengan disebutkan dua sisi pendapat. Dua sisi pendapat di arah Ishak, satu sisi pendapat di arah Ismail. Sekalipun pro dan pun mayoritas pun orang meyakini Ismail, agar tapi orang yang meneliti internal Islam, dia tahu dua pendapat ini. Bahwa ada Ishak adalah pendapat yang kuat, bahwa ada Ismail adalah pendapat yang kuat. Tujuannya apa? Tidak terjadinya patriarki di sini. Yang namanya Nabi dua-duanya mulia, yang namanya Nabi dua-duanya saleh, yang namanya Nabi dua-duanya baik. Nah, karena apa? Akan terfikirkan dan bahkan akan terbayangkan jika disebutkan Ismail yang dikorbankan. Apa pemikiran orang Islam? Ishak ini tidak mulia, Ishak ini tidak soleh, Ishak ini tidak sabar. Menunjukkan apa? Untuk membantah patriarki itu makanya ada dua pendapat. Paham? Iya, tapi bro, dalam kitab Sefer Yasarnya orang Yahudi mengatakan Ismail itu jahat, mau membunuh Ishak, bro. Jadi kalau dibilang sabar, kayaknya dalam pandangan Yahudi enggak deh. Coba kita tanya sama Yahudi, apa alasan Ismail mau membunuh Ishak dengan mau memanfaatkan? Ya, coba dibuka dalilnya supaya kita bisa baca. Coba dibuka dalilnya. Kau kan menyampaikan premis, dibukakan dalilnya supaya kita cek. Coba. Ya, oke, saya buka ya. Sefer Yasar Kejadian 21 ayat 9. Ya. Jadi ini histori dari Ini ditunjukkan. Jadi kita bisa baca. Karena kalau dibacakan sama seperti kiamat suka ngedit. Aduh, saya kan sudah sering kali tunjukin, bro. Iya, tunjukin aja sekarang, jangan kayak begitu dong. Jadi kan kita bisa ada bukti gitu. Jangan begitu. Ini saya lagi buka ini, kamu nggak usah panik juga. Saya nggak panik, justru saya ingin melihat itu dalilnya di mana yang bisa kita baca sama-sama di sini begitu. Oke. Kejadian 21 ayat 9 dari kitabnya Yahudi nih ya teman-teman ya. Ini saya nggak ngarang-ngarang ya. Ini kejadian Sarah saw the son whom Hagar the Egyptian had born to Abraham playing. Ditunjukin, jangan dibacain, ntar kau edit. Tunjukin. Saya bacakannya dulu, kemudian saya buka dari. Oh, jangan begitu dong, dibuka. Jadi kita bisa baca bareng-bareng. Mesir itu yang telah dilahirkan orang Mesir itu bermain. Saya buka tafsirnya, bukan tafsir ya, tapi dalam. Sebentar. Saya buka tafsirnya tapi bukan tafsir. Gimana sih ngomong? Saya buka tafsirnya tapi bukan tafsir. Dalam Midras. Kamu tadi ngomong saya buka tafsir tapi bukan tafsir. Apa jadinya dong? Kamu enggak usah panik juga. Dalam Midras. Loh, enggak, kamu kok bahasamu yang benar. Adiknya kiamat, ini adiknya kiamat ini. Iya, adiknya kiamat. Ketika udah mulai buka hadis, sekarang buka Talmud, adiknya kiamat nih. Cuman ini versi OTN ke Yahudi. Santai aja nih, saya mau buka. Lah enggak. Kau bilang tadi ini saya buka tafsir. Sampai dengerin, kamu mengatakan saya buka tafsir, tapi ini bukan tafsir. Jadi apa dong? Yang benar dong. Ya udah, justru yang panik, buat polemik, bro, santai aja. Oh enggak, bukan polemik. Ketika kamu berbicara dalam ranah akademis, kamu baru berpikir dulu, baru berbicara. Kamu enggak usah panik juga kali. Loh, saya nggak panik, saya bingung. Kamu bilang saya buka tafsir, tapi ini bukan tafsir. Jadi apa dong? Gitu. Kamu kok panik, bro? Nggak panik, saya sedang meluruskan Anda karena kita bingung. Kamu mengatakan saya buka tafsir, tapi ini bukan tafsir. Jadi apa dong? Gitu. Justru yang panik kamu karena ketika saya kritisi cara berbicara, menyampaikan. Kamu bilang ini saya buka tafsir, tapi bukan tafsir. Jadi apa? Gitu. Coba ditunjukkan. Jadi kamu membuka apa nih? Tafsir atau apa? Midras. Besarin dong, host. Ini literasi Yahudi ya. Ini saya nggak ngarang-ngarang, teman-teman. Teman-teman bisa bacakan sendiri. Kitab Sefer Yasar dalam Midras. Midras ini ya literasi Yahudi. Ini saya malu sebenarnya menerjemahkannya. Kelihatan nggak? Ini kepotong ya. His brother and Ismail went and seated himself opposite Isaac, and he took the bow and bent it and put an arrow upon it, and he thought to kill Isaac. Dan dia berpikir untuk membunuh Ishak.
Kemudian Sarah melihat Ismail bermaksud untuk melakukan hal itu kepada anaknya, dan dia, nah ini kitab Sefer Yasar, ini dari Midrash, teman-teman. Oke, betul. Dibunuh atau tidak oleh Ismail? Saya enggak ini Iya, ya, betul, saya enggak betul. bohong ya. Iya, betul. Bohong ya. Oke. Oke, Dibunuh oke. atau tidak oleh Ismail? Jawab pertanyaan saya. Dibunuh atau tidak oleh Ismail? Enggak jadi karena dicegah oleh istrinya Abraham. Artinya apa? Rai. Seorang adik kakak itu biasa berantem. Wah, gua bunuh, gua hajar lu, pukul-pukulan. Apakah akhirnya dibunuh? Tidak, itu sudah wajar. Adik kakak itu berantem. Ya, makanya Rabbi Tovia Singer dengerin. Kan mereka berantem. Dengerin, Rabbi Tovia Singer bilang sama saya sebelum Arab Saudi membuka hubungan dengan Israel, yang penerbangan yang sekian puluh tahun ditutup akhirnya dibuka oleh Saudi Arabia. Sebelum itu Rabbi Tovia sudah bilang sama saya begini, di akhir zaman nanti bangsa Ismail, Bani Ismail will reconcile, akan berdamai dengan orang dari anak-anak. Sabar. Saya mengatakan apa yang dikatakan oleh Rabbi saya. Diam dulu. Tapi saya mengatakan di akhir zaman nanti Ismail dengan Ishak akan berdamai, dan itu terjadi ketika lihat sekarang Arab Saudi sudah baik dengan Israel. Nah, artinya adik kakak itu ribut biasa. Makanya saya tanya, apakah dibunuh oleh Ismail? Tidak dibunuh. Sekarang saya tanya, yang memberi nama Ismail siapa? Alasannya kenapa nggak jadi, bro? Sekarang saya tanya sama kamu, yang memberi nama Ismail siapa? Jawab dulu. Alasannya kenapa Ismail nggak jadi memilih? Iya, jawab dulu pertanyaan saya. Yang memberi nama Ismail siapa? Loh, kamu jangan lari dari literasimu sendiri. Loh, enggak. Iya, kita kan ngomong Ismail. Jadi enggak lari. Enggak lari. Yang mana Ismail nggak jadi membunuh? Sabar dulu. Kamu kenapa nggak berani jawab? Kenapa kamu nggak berani jawab pertanyaan saya? Siapa yang memberikan nama Ismail? Jawab. Kamu yang nggak jawab. Kamu yang lari dari topik. Dengerin. Tanya, kan kita masih ngomong Ismail dong, masih relevan. Makanya saya tanya sama kamu, kembali ke sejarah awal. Siapa yang memberikan nama Ismail? Keluar. Iya, jawab dulu pertanyaan saya. Kalau nggak berani kan kau jawab. Siapa yang memberikan nama Ismail kepada Ismail diusir menurut kalian? Iya. Oke, siapa yang memberi Ismail diusir oleh Sabar dulu. Jawab dulu pertanyaan saya. Siapa yang memberi nama Ismail? Kamu jangan kabur. Oh, enggak kabur. Terus saya masih ngomong Ismail. Ini masih nyambung. Abraham disuruh oleh Sarah untuk mengusir Hagar dari Ismail. Kenapa? Oke, karena Ismail sekarang hampir membunuh Ishak, makanya diusir. Dibunuh nggak? Apa literasi kalian sendiri? Nggak dibunuh nggak? Kenapa nggak jadi dibunuh, bro? Kenapa nggak jadi? Ya karena itu adiknya nggak mungkin. Saudara masa dibunuh otak. Karena waktu itu Sarah ada di situ, dia melihat dan dia mencegah. Kalau waktu itu Sarah nggak ada di situ, itu cara Oten membaca kitab kami. Ya, itu cara Oten membaca kitab kami begitu. Mungkin Ishak itu ketika kalian membaca Talmud, kamu pakai cara Kristen. Lihat, makanya kamu nggak berani jawab pertanyaan saya. Siapa yang memberikan nama Ismail? Kita baca secara seutuhnya, bro. Iya, sekarang jawab dulu pertanyaan saya. Kamu kenapa nggak berani jawab? Siapa yang memberikan nama Ismail? Kamu lari. Kamu yang lari. Guys, di bawah. Masalah Ismail di bawah. dan Ishak, bro. Siapa yang lari? Billy atau Damian? Tulis Damian atau Billy yang lari. Billy dong. Itu kan dia. Iya, kita lihat di bawah. Kita lihat di bawah. Yang memberi nama Damian itu malaikat Tuhan. Iya, makanya saya nggak tanya Bapak, saya tanya dia. Yang memberikan nama Ismail. Ismail dan Hagar diusir. Kenapa? Saya jawab abis itu kamu jawab ya. Iya, silakan. Oke, jawab pertanyaanmu apa? Oke, kenapa Ismail dan Hagar itu diusir atas permintaan dari Sarah? Oke, kalau menurut catatan Judaism ya, dari Torah Shebikta dan Torah Shebealpe, karena Hagar itu underestimate, menganggap rendah, menganggap enteng Sarahnya. Gitu. Itu pengusiran pertama, enggak, itu yang pertama waktu dia masih hamil. Loh, kan saya kasih detailnya. Loh, kamu sudah menjawab loh. Kamu sudah menjawab. Loh, sekarang saya sudah menjawab pertanyaan kamu. Oke, sekarang saya sudah menjawab pertanyaan kamu. Iya, saya sudah menjawab. Sekarang gantian, nggak boleh begitu, nggak boleh egois. Iya, saya udah jawab. Iya, saya sudah jawab. Pertanyaan saya bukan itu. Iya. Kitab Loh, kamu sudah mengkonfirmasinya dengan mengatakan itu yang pertama.
kamu sudah mengkonfirmasi jawabannya itu yang pertama. Kamu bilang tadi barusan. Oke. Nah, sekarang pertanyaanmu sudah jawab. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kamu harus konsekuen. Saya sudah menjawab. Sekarang jawab pertanyaan siapa? Pertanyaan saya, siapa yang memberikan nama Ismail kepada anaknya Hagar? Jawab. Iya, oke, saya jawab ya. Yang Jawab. memberikan adalah malaikat Tuhan. Sabar ya. Malaikat Tuhan atas. Balik tanya. Malaikat Tuhan menyampaikan itu. Siapa yang menyuruh malaikat Tuhan menyampaikan itu? Dong, kan kamu Yo. nanya, saya jawab, saya nanya, kamu jawab dong. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Jadi yang memberikan nama itu siapa? Yang memberikan adalah malaikat Tuhan, bro. Atas perintah? Atas perintah dari Hashim. Nah, berarti yang memberikan nama Tuhan. Terima kasih. Terjawab ya teman-teman ya. Terima Terjawab kasih. ya. Ganti-gantian. Terima kasih. Sekarang ganti-gantian. Jadi ya, ganti-gantian. Ismail, dengerin dulu. Nah, Saya dia nggak mau, dia jelaskan. nggak mau, Ismail dia itu nggak mau. Tuhan yang memberikan namanya. Tuhan yang Oke, mengutus gantian. malaikat untuk memberikan Gantian. nama Ismail. Artinya apa? Tuhan telah mendengar. Oke, gantian, Ismail bro, itu bukan sembarangan. Gantian dong. Ya. Kalau Ismail dia nggak mau itu gantian. Ismail itu bukan sembarangan ya. Lihat. Iya, nggak mau gantian dia. Dia Lihat nggak mau bagaimana gantian. orang Kristen menganggap Ismail itu anak Nah, haram. dia Lihat takut ya. kan, dia takut nih nggak mau gantian dia. Oh enggak, bukan gitu, enggak takut. Kalian Ya itu udah, menganggap ganti-gantian Ismail dong, anak haram. Ganti-gantian dong, dia nggak berani. Dengerin, kalian menganggap Ismail anak haram. Siapa yang mengatakan itu? Nggak berani. Tuh, kok nggak berani justru? Oke, Justru ganti-gantian Anda dong. sudah Hanya justru kan Anda ganti-gantian. sudah mengatakan yang memberikan nama Ismail itu Saya Tuhan. udah Anda jawab. barusan. Sekarang gini, kamu jawab dong. Ini saya mau nanya. Sudah dijawab tadi. Udah dijawab kan Itu saya udah jawab tadi. pertama. Itu kan pertanyaan pertama. Nah, udah. Di kitab Berarti kamu sekarang mau menanya kedua kan? Wait. Sabar Di dulu. kitab Sefer Kan pertanyaan Yasar pertama itu sudah dijawab. Kitab Tar Sefer dulu. Yasar itu nggak membahas tentang pengusiran pertama. Karena pengusiran pertama itu Ishak belum lahir. Makanya bacanya jangan di pasal itu aja. Nah, dia Ayatnya potong jangan lagi di situ. terguncang. Oh, dia terguncang. Dia Oh nggak mau terguncang ya. Udah, Nggak terguncang iya, Anda. iya, Anda iya, nggak berani dari awal iya, mengatakan Iya. siapa. Setelah itu jadi jawaban dari Bang Demian. Setelah itu pertanyaan dari Bang Demian. Oke, silakan Bang Billy dulu. Sekarang gantian ya pertanyaan. Ya, gimana Bang? Silakan Bang Billy dulu. Ya, silakan Kejadian Bang Billy 16 dulu. dengan kejadian 21 itu beda. Tadi saya bertanya pertama, kemudian Billy giliran saya dong, masa dia. Gimana Bang Daman? Ya, Bang Billy dulu. Siap tuh pertanyaan. Oke, sesudah diselesaikan, Bang Billy tunjukkan, Bang Damian tunjukkan data juga. Terus bertanya lagi. Oke, silakan. Bang Billy dulu. Saya bertanya apa? Argumen yang mau disampaikan, sampaikan. Oke. Jadi argumennya begini ya. Ismail mau tidak mau, suka tidak suka, yang memberikan nama itu Tuhan. Ingat itu. Ingat, makanya janji Tuhan kepada bangsa Ismail sampai sekarang masih ada kerajaannya, ya. Kerajaan Saudi Arabia masih ada sampai sekarang, ya. Masih daerahnya juga masih kaya dan subur dan kaya di Jazirah Arab itu. Nah, janji Tuhan kepada Ismail dipegang sampai saat ini. Janji Tuhan kepada Israel juga dipegang sampai saat ini. Makanya kita tidak heran kenapa di tanah suci Israel sampai sekarang masih dalam status quo. Ada Palestina, ada Israel. Two state solution ini tanpa izin Tuhan tidak bisa terjadi. Bisa ada Palestina, Israel. Tanpa izin Tuhan itu tidak bisa terjadi. Di dunia ini satu pun di dunia ini tidak akan bisa terjadi tanpa izin Tuhan. Nah, kenapa demikian? Ya, karena sekali lagi tadi kan orang-orang di Palestina itu sudah kawin campur dengan orang Israel. Ada yang beragam Israel, Yahudi juga. Jadi kita nggak bisa lagi menganggap itu suatu yang harus disingkirkan atau dibasmi dari tanah Israel. Nggak harus. Nah, karena sudah terjadi kawin campur. Nah, soal Ismail ya, saya katakan mau tidak mau itu yang memberikan nama Tuhan. Kalaupun terjadi pengusiran atau ingin dibunuh, nyatanya tidak dibunuh oleh Ismail si Ishak. Kenapa? Itu adiknya. Wajar adik kakak itu berantem. Kalau gua bunuh lu ya, gua hajar, gua bunuh lu. Wajar itu. Apakah dibunuh? Tidak dibunuh. Itu cara kalian membaca kitab Yahudi dengan perspektif Kristen. Begitu caranya. Makanya Anda gagal paham. Ternyata Ismail tidak membunuh Ishak. Dengar kata Rabbi saya Tofir Singer mengatakan di akhir zaman nanti, akhirat hayamim, di akhir zaman nanti bangsa Ismail akan berrekonsil, akan berdamai dengan Bani Ishak, ya.
dengan Ishak, dan kita sudah lihat sekarang sudah terjadi koneksi itu. Dan Bezrat Hashem, karena di akhir zaman nanti dikatakan dalam kitab saya, rumahku akan disebut rumah doa bagi seluruh bangsa. Yang tidak bersunat tidak boleh masuk. Ada di dalam kitab saya tuh, yang nggak sunat nggak boleh masuk. Oke. Jadi saya mengatakan mau tidak mau, suka tidak suka, Ismail diberkati. Lanjut. Oke, gantian ya. Pertanyaannya memilih nggak ada. Pertanyaannya nggak ada. Memilih nggak ada pertanyaan. Pertanyaannya Dia mulai pertanyaannya nanya loh. ya pertanyaannya bagaimana Kristen itu menyambung silsilahnya atau masuk ke dalam silsilah perjanjian Abraham, itu masuk atau tidak? Kalau masuknya gimana, enggaknya gimana? Oke, Iya, silakan. oke. Iya, sebelum saya jawab biar adil, Ismail saya itu kan seperti tinggal Billy tidak di ya. Arab. Iya, sebentar Pak Abraham, ini saya mau jawab dulu. Sebelum saya jawab, saya tanggapi dulu seperti Billy ya. Jangan kemudian hostnya nggak adil. Saya tanggapi masalah Ismail dulu, karena si Billy ini dia mau lari dari topik sebenarnya. Makanya dia nanya tentang perjanjian Kristen tentang dengan Abraham gitu. Jadi gini teman-teman bisa baca juga dalam Sefaria Kejadian 21 ayat 9 tafsiran dari Rasi. Rasi mengatakan bahwa this mean worshipping idols, maksudnya adalah penyembah berhala itu kepada Ismail, teman-teman. Jadi apakah orang Yahudi memuliakan Ismail? Menurut Rabi Yahudi namanya Rasi, Ismail itu penyembah berhala. Itu yang pertama ya. Nah, pertanyaan saya tadi ke Billy, dia tuh nggak jawab pertanyaan saya. Saya tanya tentang kisah Sefer Hayasar. Kisah Sefer Hayasar itu ngomong tentang kehidupan Ishak dan Ismail. Sedangkan dia jawab mengenai siapa namanya Hagar, waktu diusir, dia itu belum, waktu itu Ishak itu belum ada, belum lahir, dia masih hamil. Ismail aja belum lahir. Waktu itu si Hagar ini masih hamil gitu, kemudian diusir, tapi dia balik lagi ke Usiran pertama. karena diperintahkan, teman-teman. Tetapi dalam Kejadian 21 dalam kitabnya mereka, kenapa ya Hagar dan Ismail itu diusir, teman-teman? Karena Ismail dia mau ngambil seluruh harta Abraham, dia narik busurnya untuk membunuh Ishak, dilihat sama Hagar. Kemudian di ayat 10-nya dikatakan apa di sini nih? Saya baca dari kitabnya Yahudi ya, saya nggak baca dari kitab kami ya. Dikatakan begini teman-teman, sabar, ayat 10 atas ayat 10 ya. Therefore he said to Abraham, oleh karena itu dia berkata kepada Abraham, cast out the servant, usirlah hamba ini and her son, dan anaknya, for the son of the servant, karena hamba anak ini will not be heir with my son Ishak, tidak akan menjadi anakku bersama anakku Ishak. Jadi kenapa Hagar menyuruh Abraham untuk mengusir Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail? Karena waktu itu Ismail mau membunuh Ishak dan dia mau ngambil seluruh harta Abraham. Kemudian diusirlah oleh Abraham si Ismail dan si Hagar, dan Ismail dikatakan oleh Rabi Yahudi sebagai penyembah berhala, teman-teman. Ini wawasan buat teman-teman muslim ya, biar paham tentang keyahudian. Karena kan kalian mikir kalian dekat dengan Islam kan, dengan Yahudi kan. Nah, ini dari literasi Yahudi sendiri, saya nggak baca dari literasi Kristen nih teman-teman. Jadi Billy tadi dia sengaja nggak jawab pertanyaan saya. Kenapa dia nggak jawab? Kenapa teman-teman? Karena dia tahu pengusiran Ismail dan Hagar itu Jangan karena ke pribadi, Ismail Bang. mau Argumen melenyapkan. ilmu yang mau disampaikan aja, jangan ke pribadi. Silakan. Iya. Karena si Billy dia tahu penyebab daripada Ismail dan Hagar diusir itu karena adanya mau kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ismail, teman-teman. Wah, ini fitnah besar. Fitnah ini. Selesai, Ini nggak boleh. Fitnah nih saya bacakan. Fitnah ini, fitnah. Saya bacakan. Kamu itu memfitnah Nabi loh. Itu kamu memfitnah Nabi loh. Oke, saya kasih data. Enggak ada. Kamu selesai ya. Selesai berdemikian. Oke, Bang. Wah, parah ini ini. ada datanya. Nabi difitnah, gila nih. Orang stres nih. Dibilang berencana pembunuhan. Di mana ayatnya berbunyi perencana pembunuhan? Coba di mana? Jangan asal ngomong lu. Nabi dibilang rencana pembunuhan, stres lu, bener lu. Kacau lu. Itu mindset lu, itu mindset lu yang benci terhadap keturunan Ismail. Makanya lu bilang Ismail berencana pembunuhan. Itu lu jahat sekali lu. Ini ayat nih saya kasih datanya. Iya, di mana ayatnya rencana pembunuhan? Oke. Di mana rencana pembunuhan tertulis? Oke, Iya. sabar. No, di mana? Tunjukin rencana pembunuhan ya. Planning of murdering. Planning of murder di mana? Oke, Iya. saya mau tunjukin. Iya, planning of murdering ya.
Santai, Iya. santai. Iya, Santai, mana? santai. Rencana pembunuhan. Wait. Ini lagi tunjukin Iya. data bro, santai aja. Oke. Iya. Planning of murdering ya. Aduh. Iya, sabar, santai. Iya. Santai. Mana? And he took the bow and bent it and put an arrow upon it and he took to kill Ishak. Rencana pembunuhan mana? And he took, dan dia No. berpikir Rencana untuk pembunuhan membunuh mana? Ishak. Loh itu No. rencana Ismail. Nggak ada kata rencana. Ismail, Mana dia rencana berpikir- pembunuhan? Dia Gini, loh, kalau itu ada rencana itu, loh. pembunuhan Dia itu, berpikir- kalau rencana pembunuhan itu sudah direncanakan. Ini kan itu direncanakan itu loh. Iya, Itu. mana And itu. ayatnya rencana, planning Tut mana? itu adalah kalimat past tense. Jadi tut itu Ya. verb 2 dan verb 3. Enggak. Kalau Ini past kemudian tense, tut itu verb 3 bro. Verb No, 2 dan verb 3. Itu sama aja. Lu Jadi kalimat past nggak tense. ada Jadi di situ sebelum tidak itu- ada yang membuat narasi rencana pembunuhan itu otak lu yang Loh, benci terhadap itu- Ismail. Iya, rencana pembunuhan itu otak lu yang benci terhadap Ismail. Itu dia pikir itu kalimat past tense Bahlul. Coba kau lihat itu. And he took to kill Ishak. Dan dia sebelumnya sudah berpikir untuk membunuh Ishak. Tut Iya, itu di kalimat mana past tense, di dia mana sudah di berpikir mana di situ? sebelumnya. Iya, di mana di situ dikatakan rencana pembunuhan di mana? Loh, itu kalimat dia berpikir untuk membunuh Iya, Ishak. itu enggak kalimat begitu past dong. tense Kan atau kau kalimat pikir? mengatakan rencana Kalau pembunuhan itu berpikir kan tertulis atau tidak atau cuma narasimu, anggapanmu. Sebentar. Dia berpikir itu Berpikir kalimat itu Enggak, past di tense mana? pikir. Enggak, yang kita kejar itu rencana pembunuhan, planning of murdering di mana? Iya, Planning of killing di makanya mana? makanya saya tanya, dia berpikir itu, kata berpikir itu kalimat past tense atau kalimat pikir? Enggak, yang saya minta itu, rencana pembunuhan. Rencana pembunuhan mana? Kalau dia Dia berpikir berpikir itu dan sudah itu sudah merencanakan. lama, artinya itu adalah sebuah perencanaan. Itu sudah terjadi. itu sudah Iya, merencanakan ini kan sebelumnya. jadi ini yang bercerita ini orang yang menceritakan kisah yang sudah lampau. Nah, di mana dikatakan Loh, enggak. Ismail itu mengatakan bahwa Menceritakan dirinya tentang merencanakan apa yang pembunuhan. dipikirkan oleh sang Ismail Oh. itu, bro. Ini kan Kamu nggak penulis. kamu nggak usah ini, itu datanya udah ada gitu loh. Kau Nggak bilang kan ada, mana tadi? nggak ada di situ. Rencanakan Di- pembunuhan. pertama, Loh, kalau tidak ada saya- kalimat kalau rencana saya- pembunuhan di situ. Loh, kalau Nggak saya ada rencana pembunuhan di situ. Kalau saya ingin membunuh kamu, pasti saya punya rencana. Gak mungkin Ismail itu tiba-tiba langsung dia membunuh. Enggak. Enggak, Kan dia dibunuh sudah- atau tidak? Ini Iya. kan sudah ada. Nyatanya ini kan tidak masalah dibunuh. harta. Tapi Enggak, sekarang saya tanya sama kamu, itu jawab. ada. Jawab. Dibunuh atau Apa? tidak Kamu- oleh Ismail? Kamu nggak usah. Ini datanya udah Lo dibunuh. jawab dong, kok takut jawabnya? Kamu takut jawab dibunuh atau tidak sama Ismail? Kamu cuman mau Jawab berpolitik. aja dulu, kok takut jawab sih? Apakah Ismail membunuh Ishak? Nggak usah lari-lari. Nggak Jawab usah dulu lari. dong, kok takut menjawab? Kamu kenapa Apakah lari, Ismail bro? membunuh Ishak? Ya kenapa enggak, bro? Kenapa enggak? Iya, membunuh atau tidak? Kenapa jadi enggak jadi, bro? Kenapa enggak jadi tuh? Iya, jawab dulu. Dibunuh atau tidak? Kalau ada Sarah dibunuh enggak kira-kira? Kalau enggak ada Sarah? Enggak, pertanyaan saya sangat jelas. Dibunuh atau tidak? Jawab dulu. Loh, kok tawa-tawa menghibur Jadi diri. dibunuh. Menghibur diri. Kalau dibunuh. enggak Ya. ada Sarah kira-kira di is dead enggak itu kira-kira? Enggak, pertanyaan saya yang lebih dulu dari kamu ini, dibunuh atau tidak? Ya karena ada Sarah makanya enggak jadi, bro. Iya, pertanyaan saya nggak ada begitu. Pertanyaan saya, apakah Ismail seperti kau tuduhkan itu membunuh Ishak? Kalau Sarah enggak ada kira-kira jadi enggak di is dead itu? Kalau yang namanya mati, dibunuh saudara itu Kain dan Habil, dibunuh Kain. Masa. Nah, itu dibunuh. Nah, Ayo, sekarang ayo, kamu masa. menuduh Kenapa nggak Ismail jadi itu? ingin membunuh, ya, rencana pembunuhan. Iya, Kau bilang, karena nah, berpikir. iya. Sekarang ini, apakah Ismail membunuh Ishak? Ismail Jawab menyembah dulu. berhala, Jawab. bro? Kenapa, bro? Iya, jawab dulu. Semua udah tahu. Abraham itu Ismail dulunya. menyembah berhala, bro. Abraham itu penyembah berhala dulunya. Iya, Abraham Ismail. Ismail belajar Torah. Mau Iya, dia buktinya? penyembah, Kalau kenapa Rasi bilang dia penyembah berhala, bro? Kenapa Rasi Oke, bilang sekarang saya kasih lihat sama kamu ya di dalam midras. Kamu kan bawa midras. Ini saya begitu? Oh, kebukain kamu nggak main bantar Rasi, kamu lo. nggak bantar Rasi. Iya, entar dulu. Kan kau bawa midras tadi. Kok ketakutan? Ini saya dengan midras. Kita lihat tentang Ismail ya. Jangan kabur, kamu Ya. kabur alasan aja. Takut dibuka. Takut Iya, dibuka midras ya. kamu berhala, itu Takut alasan dibuka kamu, midras. bro. Takut dibuka Alasan midras. apa? Oke. Oke, kita lihat Buka data dulu, dari buka. dulu ya. Oke, Bang Demian selesai. Nih, saya kasih ayatnya nih loh. Ini Rabi dia sendiri. Iya, sabar. Saya membuka soal Ismail. Kok takut sih? Saya membuka tentang Ismail kok. Bentar Bang Demian, kita kondusif dulu, kita lihat kondisi datanya, terus nanti baru Bang Demian lagi ya. Oke, Ya. oke. Ya, lanjut dulu. Saya sembari nyari ini, saya sudah dengan midras dengan bukunya. Jadi saya akan Nggak mencari ada dulu. tambahan, bro. Nggak ada, bro.
Iya, saya lihat, kasih lihat bahwa Abraham, Ishak, Ismail itu belajar Torah. Belajar Torahnya kapan, bro? Iya, kan perlu data nih, lihat ya. Karena Torah itu yang awal itu Torah aja oral sifatnya, diberitahukan dari mulut ke mulut, bukan Torah tertulis. Ya masalahnya setelah itu kan nyembah berhala, bro. Iya, Abraham juga menyembah berhala dulunya. Masa kau mau bantah Rabi kamu sendiri, bro? Aduh, kacau. Sabar, iya, sabar dulu. Makanya kita lihat di dalam data yang lain. Kenapa sih lu suka banget merendahkan Ismail? Kenapa sih lu? Itu Rabi kamu lo, bukan saya lo. Di Kristen itu kan Enggak, pernah bilang dengerin ya. nyembah berhala, Orang bro. Kristen ya. Sekarang kamu saya tanya sama kamu. Orang Kristen itu menganggap Ismail itu anak haram. Itu yang ngomong itu pendeta Nggak ada namanya. siapa? Kristen siapa yang bilang? Oh, Saya nggak pernah pendeta bilang itu. namanya Iya, Kusnadi. satu orang pendeta. Oh, Tidak itu kan semua orang oknum, pendeta, bukan tidak ini, itu semua kan orang oknum. Kristen. Satu pendeta kok di general begitu. Ya itu Ya, pendeta kan berarti banyak pengikutnya. Artinya dia mengajarkan hal itu. Wah, Abraham anak itu haram. kan oknum. Satu Kayak yang misalkan bicara di kok setiap di agama general. pasti ada oknum-oknum lah. Yang Oke, pasti sekarang kita sudah Ismail. sampai di Ismail. Ya, Abraham di Haran. Kelahiran Ismail ya. Terus kisahnya nih Iya. seru ini. Ismail tinggal di padang gurun Paran, mengambil istri dari Mesir. Mau kasih Kapan ya, dia ke dari Arab rahasia ya? ini dari Rabi Yahudi sendiri ya. Ntar mau kasih dulu screen dulu nih datanya nih. Iya. Terus Ini ini bagus aku nih buat lagi nyari pembelajaran juga. untuk teman-teman yang Muslim ini loh. Ini kata Rabi Yahudi ya, bukan kata Kristen. Jangan kalian Ismail. bilang Kristennya memfitnah nih. Ini Oh, berarti yang Islam di bawah ini mereka bilang Kristen memfitnah. Ini kita baca data dari Yahudi loh, bukan Kristen. Gimana sih? Iya. Kami kan nggak pernah Ismail. bilang Ismail itu nyembah berhala loh. Cukup. Abraham chapter 5. Siap. Oh, maaf. Saya kira yang dipanggil nama saya. Oke. Covenant of the pieces whereby bentar, aku cari dulu ya. Ini sudah di tangan aku ini ya, the birth of Ismail, kelahiran Ismail. Nah. Kelamaan Bill. Apa saya duluan aja nih Iya. kasih datanya tentang Rabi Nih, kamu? gua ini Belum. tuh udah ada tuh. Nih. Udah ada. Tuh. Kan? The birth of Ismail, nah gitu kan? Kelahiran Ismail. sekarang- Ke ulang tahun. Kelahiran. Oh, orang Yahudi yang lain ulang tahun nggak boleh. Musa nggak pernah mengajarkan nggak aku boleh. ulang tahun. Nggak boleh. Nggak ada nabi-nabi yang ngarahin ulang tahun kecuali dua. Firaun penyembah berhala itu Wah, melakukan kamu jangan apa, menghina dong orang ulang Islam tahun. kebanyakan di Indonesia ngerayain ulang tahun loh bro, jangan gitulah. Iya, Ismail apa namanya? Dua catatan di dalam tanah yang merayakan ulang tahun ya Mesir, Raja Firaun. Kalau perjanjian baru itu Orang Raja Indonesia Herodes. juga kalau nggak gitu, salah. agamanya Hindu, Buddha semuanya ngerayain, bukan cuma Kristen aja. Ya, Islam juga saya ngerayain enggak, ulang tahun. saya nggak pernah merayakan, anak saya nggak pernah kita ngerayain ulang tahun, karena nggak Iya, pernah nggak diajarkan apa-apa sih. oleh nabi-nabi. Nih yang orang Islam yang ngerayain ulang tahun yang mana nih? Ayo angkat tangan. Bentar, Bang Billy kena report. Siapa yang report nih? Lo kabur? Oh nggak kabur ya? Enggak, kena report coba. Ya udah Bang Darman, saya kasih datanya aja ya lah, terus saya turun ya Bang ya. Mana bukan dari tadi yang Kristen ya, Bang? bilang Hindu ngerayain ulang tahun mana? Tolong tunjukin dong, tolong tunjukin di Nah, meja. ini mantan Hindu nih, ayo lo. Ya, coba dibesarin dulu dong. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ademan. Nah, ini tafsiran Waalaikumsalam warahmatullahi rasi, wabarakatuh. Buat teman-teman. yang muslim ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Darman, ini tafsiran rasi. Kalian bisa buka Sefaria Kejadian 9 dari tafsiran rasi. This mean worshipping idols. Maksudnya adalah penyembah berhala ini kepada Ismail. Jadi ini yang ngomong siapa? Yang ngomong itu rabi mereka sendiri, bukan Kristen nih. Rabi mereka sendiri yang bilang.
Jadi saya ngomong nggak pernah halu ya teman-teman. Emang datanya ada. Saya tuh udah baca sih mau literasi Yahudi, Talmud, Midrash, Halakha dan sebagainya. Saya paham semuanya. naikkan uang beli lagi. Jadi dia nggak bisa membual di depan saya, kawan-kawan. Naikin. Iya, kalau beliau punya akun lain bisa naik. Kalau nggak punya akun lain